Seorang pria babak belur diamuk warga di Desa Gandoang, Cilengsi, Bogor. Pria berusia 33 tahun ini merupakan petugas keamanan di sebuah perusahaan spare part mesin di kawasan Cikarang. Aksi pelaku terbongkar di lapak penjualan rongsok saat malam hari akan menjual barang curian. Warga yang curiga meneriaki pelaku sebagai pencuri hingga mengamankan. Pelaku diduga mencuri alat spare part mesin milik perusahaan tempatnya bekerja. Nilai kerugian akibat pencurian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pak tentara ini menginterogasi di tempat pelaku menjual barang curian. Si pelaku ini melarikan diri dan akhirnya diteriaki maling lah oleh Pak tentara ini. Akhirnya sama warga juga ikut mengejar pelaku. Pelaku dibawa warga ke Polsek Cikarang Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Petugas patroli jalan raya PJR Tol Jawa Timur 2 mengadang dan menghentikan sebuah mobil yang dikendarai seorang pria diduga sebagai pelaku penggelapan mobil di Jalan Tol Sidoarjo. Polisi menghentikan mobil langsung mengambil alih kemudi dan mengamankan ke kantor tol di Waru Sidoarjo. Warga Sidoarjo ini mengaku jika mobil yang dikendarainya milik temannya yang digunakan sebagai jaminan terkait urusan utang piutang. Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal, pelaku kemudian dibawa ke Satreskrim Polsek Waru Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut. Upaya pengadangan dan penghentian paksa mobil terkait laporan seorang warga pada polisi. Ada laporan dari masyarakat yang ada informasi diduga ada kendaraan penggelapan kendaraan roda 4 Brio warna putih. Akhirnya anggota langsung mendatangin lokasi tersebut dan menghadang atau memberhentikan, tepatnya di eksis Tol Waru. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kasus dugaan penggelapan mobil ditangani Satreskrim Polsek Waru Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tim Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar merazia dan membubarkan geng motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dibubarkan, ratusan motor yang konvoi mencoba kabur dengan melawan arah. 7 unit motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi surat-surat berhasil terjaring razia. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tawuran dan kejahatan jalanan yang sering dilakukan oleh kelompok bermotor. Berhasil mengamankan beberapa unit motor. Dari hasil motor tersebut kami amankan di Polsek Panakukang. Selanjutnya sanksi yang kami berikan yaitu mengamankan kendaraannya dan melakukan tilang kepada motor-motor yang tidak memenuhi standar. Polisi mengamankan sejumlah unit motor yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diberi sanksi tilang. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aksi kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas iNews Pagi hari ini dengan informasi sekelompok pemotor melakukan penyerangan dan penyiraman air keras ke pemukiman warga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas keamanan yang berjaga menyelamatkan diri setelah disiram air keras. Dalam CCTV, sekelompok pria tidak dikenal melakukan penyerangan dan menyiramkan air diduga air keras ke pintu gerbang permukiman warga, Jalan Remaja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas keamanan yang berjaga langsung mengunci pintu pagar gerbang, lari menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan dari pelaku.
Pelaku menyiramkan air keras dan terlihat kepulan asap. Warga resah di lokasi kejadian tidak mengetahui tujuan dan maksud terduga pelaku yang diperkirakan berjumlah 9 orang dan mengendarai 3 sepeda motor berboncengan. Para pelaku juga membawa senjata tajam. Kejadiannya jam 4.30. Waktu itu dia dari di seberang sih langsung ke sini, terusnya dia tahu-tahu langsung nyiram aja. Berapa orang, Pak? Kayaknya 5, yang 3 udah jalan, yang 2 turun. Usai melakukan aksi, para pelaku pergi mengendarai sepeda motor ke arah Pasar Klender. Polisi sudah mendatangi lokasi. Kini kasusnya ditangani Kepolisian Sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengguna bis Transjakarta menggagalkan pencurian sepeda motor di salah satu pusat perbelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang terpergok sempat menembakkan senjata api ke arah korban untuk melarikan diri. Tiga pelaku curanmor menembakkan senjata api ke arah korban saat berusaha mencuri sepeda motor di salah satu pusat perbelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pria yang duduk di halte bus menghampiri salah satu pelaku, namun ia langsung ditodong senjata api. Beruntung, tembakan pelaku tidak mengenai korban. Gagal mencuri, para pelaku melarikan diri menggunakan 3 sepeda motor. Menurut saksi mata, aksi pencurian sepeda motor di lokasi tersebut sudah sering terjadi. Bahkan aksi ini dilakukan pada siang hari saat kondisi ramai sekali orang lalu lalang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat nekat melawan kawanan begal bersenjata tajam demi mempertahankan sepeda motor miliknya. Korban sempat terkena sabetan celurit di pundaknya. Kawanan begal sadis menargetkan seorang driver ojol yang berkendara seorang diri di Jalan Raya Rengas Bandung, Kampung Kosambi, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. 4 orang mencegat kendaraan korban dan mengancam dengan celurit. Dalam keadaan panik, korban berusaha mempertahankan sepeda motornya. Gagal membegal korbannya, para pelaku langsung kabur. Akibat kejadian ini, korban luka akibat sabetan senjata tajam di pundak. Alhamdulillah saya coba ngelawan sampai akhirnya bisa nahanin motor saya nggak kebawa oleh mereka. Berarti sempat ada perlawanan dari abang gitu untuk begal ya? Ada perlawanan, sempat saya numbangin salah satunya, akhirnya bisa nahan salah satu yang mau ngebawa motor saya. Begitu posisi emang udah sempat dibacok atau seperti apa sih, Pak? Sudah. Posisi pas mepet itu waktu di atas motor itu udah dibacok, sebelum mepet ke pinggir juga udah. Jadi pada saat menuju ke rumah sakit di sekitar daerah Tanjung Baru, yang bersangkutan dipepet oleh 2 pengendara motor. Mereka berboncengan terus kemudian akan melakukan pembegalan. Jadi yang bersangkutan alhamdulillah selamat dari pembegalan tersebut dan saat ini sedang dimintai keterangan di Polsek Cikarang Timur. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Cikarang Timur dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penganiayaan tetangganya di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi penganiayaan terjadi di halaman rumah korban. Penganiayaan terjadi seorang wanita warga desa Cangkerman, Konang, Bangkalan, tepat di halaman dan berlanjut di beranda rumah korban. Korban dianiaya 5 orang yang merupakan tetangganya sebelah rumah sendiri. Korban yang berusaha melawan hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku. Tetangga lain berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera serius. Korban sebelumnya terlibat cekcok mulut dengan tetangganya. Karena tak bisa menahan emosi, sejumlah orang dari sebelah rumahnya berhamburan menyerang korban. Korban melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Korban sudah dilakukan visum
seorang ibu umur 43 tahun. Hubungan terlapor dan korban? Hubungan terlapor sama korban ini adalah tetangga. Polisi telah memeriksa korban dan 5 pelaku yang terdiri dari pria dan wanita. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif di balik aksi teror bom yang menyasar 10 sekolah di wilayah hukum Polres Metro Depok, Jawa Barat. Pelaku ini seorang mahasiswa melakukan aksinya karena cinta ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi mengungkap motif di balik aksi teror bom melalui email yang menyasar 10 sekolah di wilayah hukum Polres Metro Depok. Pelaku seorang mahasiswa jurusan IT di kampus swasta ternama di Jakarta. Pelaku nekat melakukan teror lantaran kecewa lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga sang mantan kekasihnya. Pelaku memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita sejak tahun 2022. Sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, 2 oknum anggota TNI diduga terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Salah satu aktor utama pembunuhan diduga pacar korban. Korban tewas berusia 23 tahun ditemukan di bawah jembatan pemandian Kogawuna, Jalan Lingkar Bungi, Sorawolo, Bau-Bau. Korban ditemukan dalam kondisi luka senjata tajam di bagian leher dan luka di bagian kepala, sedangkan tubuhnya ditemukan luka bakar. Hasil penyelidikan polisi, terduga pelaku merupakan kekasihnya, seorang oknum anggota TNI yang mengajak temannya. Keduanya merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 823 Raja Wakaka. Kasus ini diambil alih tim Detasmen Polisi Militer Bau-Bau. Penyidikan Denpom telah melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah titik, salah satunya di lokasi penemuan jasad. Korban tinggal terpisah dari orang tuanya dan seorang janda. Sedang dikumpulkan, sementara ini Z dan Y ini dalam penahanan Subdenpom yang ada di Bau-Bau. Rekan-rekan sekalian, kami di sini terbuka, semuanya bisa melihat proses, tidak ada yang ditutupi. Apabila memang terbukti dan nanti akan masuk ke dalam tahap penyidikan dan menjadi tersangka, kami sesuaikan dengan hukum yang berlaku yang ada. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dimakamkan keluarga di pemakaman umum. Saat ini penyidik Denpom masih mendalami kasus ini untuk mengungkap motif dari perbuatan kedua pelaku. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, ciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru. Polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bis antar kota antar provinsi di Terminal Bis Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin itu ditemukan 2 pengemudi bis positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak, ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Mengingat di musim
libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan masyarakat sangat tinggi. Untuk itu kita antisipasi terlebih dahulu supaya tidak ada yang membahayakan nyawa para penumpang. Di hari ini, pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025, kita ambil sampel sebanyak 30. Dari 30 sampel yang kita ambil, terdapat 2 yang diindikasi positif metafetamin dan amfetamin. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Pemirsa, sebuah bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta kasur di atasnya tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, sopir dan juga penumpang mengalami luka-luka ringan. Sejumlah petugas damkar dari sektor Pademangan, Jakarta Utara berjibaku mengevakuasi kendaraan bajai yang tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia. Dibantu warga, menggunakan alat bantu derek, petugas berusaha mengangkat bajai yang tercebur ke aliran kali sedalam 2 meter tersebut. Diketahui kejadian bermula saat bajai membawa seorang penumpang wanita serta kasur berukuran besar di atasnya. Tiba-tiba saja oleng saat hendak memutar balik. Sang sopir diduga mengalami masalah penglihatan sehingga tidak melihat medan jalan dengan baik. Akibat kejadian, sopir dan penumpang wanita mengalami luka ringan, dilarikan ke rumah sakit. Kasus kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufian News melaporkan. Pemirsa, seorang santri asal Bandung ditemukan tewas setelah terseret arus saat berenang di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Korban yang sempat dinyatakan hilang sejak Kamis sore ditemukan tim SAR pada Jumat siang. Tim SAR mengevakuasi jasad Wildan Muhammad Ramdhani, korban tewas akibat terseret arus saat berenang di Pantai Pangandaran bersama teman-temannya. Korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk kepentingan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, insiden tragis menimpa wisatawan asal sebuah pondok pesantren di Cirebon. Seorang dari 5 wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak pada Kamis sore. Pencarian langsung dilakukan dan korban baru ditemukan pada Jumat siang. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada. Ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan. Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas mengimbau para wisatawan agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan serta arahan petugas saat berwisata di Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih bertahan pemirsa maksud kami di tempat pengungsian. Pasalnya rumah mereka ini belum bisa ditempati karena masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini masih bertahan di tempat pengungsian. Padahal tanggap darurat untuk Kabupaten Padang Pariaman sudah berakhir semenjak tanggal 20 Desember yang lalu. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena rumahnya belum bisa ditempati sebab masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Menurut Wali Nagari Pasilaweh, Peri Adinur, saat ini sudah dilakukan verifikasi terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Kemarin kita sudah tim verifikasi dari Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini ada BPBD, ada yang dari PU dan juga dari Dukcapil untuk memastikan verifikasi rumah yang benar-benar rusak, yang dalam hal ini untuk pengajuan baik itu sementara uang daftar tunggu harian ataupun untuk hunian tetap masyarakat. Saat ini warga masih menunggu kepastian dari pemerintah tentang pemindahan mereka ke hunian sementara atau ke lokasi lain dengan mendapatkan uang tunggu harian Rp600.000 per bulan selama 6 bulan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.
Libur akhir pekan, Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Cisarua mengalami kemacetan panjang. Petugas pun melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Antrean panjang kendaraan juga terjadi di Simpang Gadok, eksit tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Antrean yang terjadi di sepanjang jalur puncak disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan seiring libur akhir pekan yang dibarengi dengan libur Natal serta Tahun Baru. Berdasarkan data dari Jasa Marga, sekitar 26.000 kendaraan masuk atau naik ke kawasan puncak. Sementara untuk arah sebaliknya, sekitar 23.000 kendaraan. Pemirsa, PT Artaco Prima Energi, anak usaha PT MNC Energy Investment Tbk, resmi menjalin kerjasama dengan PT Kalimantan Prima Persada di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kerjasama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan skala bisnis secara berkelanjutan. Anak usaha PT MNC Energy Investment Tbk, yakni PT Artaco Prima Energy, sukses melakukan kontrak kerjasama dengan anak usaha PT United Tractors Tbk, PT Kalimantan Prima Persada. Kerjasama ini merupakan komitmen PT MNC Energy Investment Tbk dalam memperkuat operasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memaksimalkan skala produksi batu bara melalui izin usaha produksi PT Artaco Prima Energy yang telah memasuki fase produksi komersial. Perjanjian kontrak kerjasama senilai 5 triliun rupiah ini dilakukan di iNews Tower Jakarta dan akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, meliputi penyediaan jasa pertambangan batubara termasuk kegiatan pengupasan lapisan penutup. Perjanjian ini merupakan perjanjian kontrak penambangan di mana volume per tahun untuk tahun ini sekitar tahun 2026 itu sekitar 3 juta dan ke depan akan meningkat sampai ke 7 juta ton per tahun. Kontraknya ini sampai 5 tahun. Kita bersyukur kita bisa kerjasama dengan KPP dan dari sini IATA akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi dari seluruh target-target produksinya karena yang backup adalah kontraktor yang punya kompetensi yang cukup tinggi. Artaco ini salah satu tambang yang mempunyai sensitivitas kos yang bagus sehingga tahan terhadap tekanan harga batubara dan tekanan harga batubara di dunia yang fluktuatif lah gitu. Dan potensi risknya besar sekali di situ, sehingga kita bisa kembangkan lebih besar lagi produksinya. Selama masa kontrak, target produksi batubara ditetapkan mencapai 33,6 juta metrik ton di tahun pertama kerjasama yakni tahun 2026. Target produksi dipatok sebesar 3 juta metrik ton, sementara total volume material yang akan dikelola sepanjang periode kontrak diperkirakan mencapai 140,9 juta bang kubik meter. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Christmas Celebration MNC Group digelar hikmat di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Acara Natal juga dibalut dalam solidaritas dalam membantu sesama dengan memberikan donasi lewat MNC Peduli bagi mereka yang membutuhkan. Lagu puji-pujian menggema dengan khusyuk dan hikmat dalam ibadah dan perayaan Natal MNC Group yang digelar di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, acara Natal ini dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo, dan keluarga. Melalui kegiatan ini, MNC Group sekaligus menunjukkan komitmen sosialnya dengan memberikan bantuan melalui MNC Peduli yang diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanu Sudibyo, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita minta Tuhan, kita doakan, kita terus kemudian kita berusaha kerjakan bagian kita dan sabar, ketoklah terus, pasti pintu akan dibukakan bagi kita. Selamat Natal 2025 dan selamat menyambut tahun 2026. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semua. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syah Wahyudi Sutrisno, iNews melaporkan.
Pemirsa, The Iconic of the Giant Christmas Tree setinggi 33 meter hiasi mall yang berada di Jakarta Barat. Instalasi Natal ini menjadi tujuan utama para pengunjung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Berikut laporan reporter Jessica Winoto dan juru kamera Leman. Ya baik pemirsa, dalam rangka perayaan Hari Raya Natal menjadi salah satu ikonik ya adalah instalasi Natal yang dipajang di pinggiran jalan maupun di mal-mal di Jakarta. Salah satunya di Mall Jakarta Barat saat ini tempat saya berada atau laporkan. Di sini ada pohon Natal yang setinggi 33 meter. Seperti pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya ini tinggi sekali dengan dihiasi lampu-lampu yang sangat menarik dan juga tentunya warna-warni, dan informasinya bahwa instalasi Natal ini berkolaborasi dengan salah satu kartun yang baru saja rilis akhir-akhir ini, dan atas dari kolaborasi ini banyak sekali pengunjung sejak tadi sore berkunjung untuk melihat berfoto-foto bersama keluarga, pasangan maupun dengan teman-temannya yang akan melanjutkan aktivitas lainnya. Ya baik pemirsa, memang dari instalasi Natal ini sangat mengundang keceriaan atau antusiasme dari para pengunjung untuk datang ke Mall Jakarta Barat ini untuk melihat secara langsung, merasakan secara langsung suasananya, kemeriahan dari instalasi Natal di tahun ini. Lalu informasinya juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa instalasi Natal ini akan terus dipajang hingga 4 Januari 2026. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hutan Menyala Dongeng Nusantara dan Air Mancur menari di malam hari menjadi hiburan spesial di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan visual berbasis cahaya dan air hingga 4 Januari 2026. Berikut laporan Camar Hainda dan juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, libur Natal dan juga Tahun Baru dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat Jakarta untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Dari pagi sampai dengan malam hari, di mana Taman Mini buka sampai dengan pukul 9 malam. Dan salah satu atraksi yang paling menarik tentunya adalah berkaitan dengan instalasi Hutan Menyala Dongeng Nusantara yang dibuka mulai pukul 4 sampai dengan malam hari. Terdapat sejumlah cerita dongeng Nusantara dengan tata cahaya dan juga tata musik yang menarik sehingga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal cerita-cerita di Nusantara. Dan selain itu, setelah dari titik Boulevard ataupun juga Hutan Menyala, kita akan disambut oleh penampilan dari Air Mancur menari, bahwasanya dengan tiket 80.000 saja sudah bisa memboyong satu keluarga. Ini menjadi salah satu wahana ataupun juga titik destinasi yang selalu dikunjungi oleh masyarakat. Dan informasinya bahwa untuk instalasi serta wahana-wahana menarik ini akan dimulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Januari tahun depan di tahun 2026. Tiketnya juga murah, dari 35.000 untuk hari biasa untuk Natal dan juga Tahun Baru. Sementara di tanggal 30, tanggal 1 dan juga 2 ataupun juga Tahun Baru ini naik harganya sedikit lebih mahal, yakni 70.000, dikarenakan ada event-event menarik, salah satunya adalah konser musik slang yang akan ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian juga nantinya, sebagai informasi tambahan, bahwasanya Taman Mini Indonesia Indah tidak akan merayakan pergantian tahun dengan penampilan ataupun juga pertunjukan dari kembang api, dikarenakan untuk menghormati dan juga sebagai empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Camar Hainda, Dimas Winardi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Stadion Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano disulap menjadi wahana es terbesar di Eropa. Wahana tersebut ini pun menjadi destinasi warga lokal maupun wisatawan untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Stadion Riyadh Air Metropolitano milik Atletico Madrid telah diubah menjadi wahana es. Wahana yang disebut Madrid on Ice ini dipasang di sekitar lapangan bola, menjadikannya salah satu gelanggang es terbesar di Eropa. Gelanggang es ini mencakup area seluas lebih dari 4.760 meter persegi dan dapat menampung hingga 1.500 pengunjung bermain di seluncur es secara bersamaan. Wahana liburan ini menampilkan area skating yang luas serta pertunjukan live musik.
menjadikan destinasi yang wajib dikunjungi bagi warga lokal maupun wisatawan. Acara ini berlangsung sepanjang periode liburan Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan, ini akan menyedot puluhan ribu pengunjung. Pemirsa, tidak hanya bersinar di atas lapangan hijau, bintang Barcelona Rafinha ini menunjukkan sisi lain di hari Natal tahun ini. Pemain asal Brazil itu pulang kampung lalu turun langsung untuk membagikan makanan dan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Di hari libur Natal tahun ini, Rafinha dan istrinya Natalia pulang kampung ke negaranya Brazil. Kali ini bukan untuk bermain sepak bola, tapi melakukan aksi sosial dengan membagikan makanan dan bantuan kepada warga setempat. Kegiatan tersebut berjalan dengan suasana hangat dan penuh senyum dari warga yang menyambutnya. Aksi Rafinha ini mendapat reaksi pujian di media sosial karena ia lebih memilih menikmati libur Natal dengan cara berbagi. Pemirsa, aksi ekstrim dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh atlet speed flying asal Prancis Valentin Delac yang menyita perhatian publik. Kali ini bukan dengan perlengkapan yang biasa ia lakukan, tapi Delac ini justru terbang dengan menggunakan pakaian Santa Claus. Dalam video ini, atlet speed flying asal Prancis Valentin Delac meluncur dari pergunungan yang berselimut salju. Sambil menggunakan pakaian Santa Claus, ia dengan liar meluncur di atas kabel kereta gantung, memadukan kecepatan, ketepatan, dan kontrol yang luar biasa. Meski tampil santai dan unik, aksi ekstrim ini dilakukan dengan perhitungan matang, serta perlengkapan keselamatan standar speed flying. Pakaian Santa Claus yang dipakainya jadi simbol perayaan Natal dan akhir tahun, sekaligus hiburan bagi para penggemar olahraga ekstrim. Valentin Delac membuktikan kalau aksinya ini bukan hanya soal adrenalin, tetapi juga kreativitas dan keberanian. Sementara itu, skuad Timnas Indonesia bersatu menyampaikan ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mereka menyampaikan harapan kebahagiaan, kedamaian, dan prestasi lebih baik untuk Garuda di tahun depan. Merry Christmas and a Happy New Year. A Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, enjoy the holidays, enjoy each other, enjoy your family. A Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru. A Merry Christmas and a blessed and happy 2026. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oh, Merry Christmas and already a Happy New Year. A Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, God bless you all. Hello, Merry Christmas everyone who is going to celebrate Christmas. I want to take this opportunity to thank everybody for their support in 2025 and hopefully we can do. Ya, skuad Timnas Indonesia seperti Ijes, Emil Audero dan rekan Timnas lainnya menyapa kembali dengan ucapan Natal dan Tahun Baru. Enjoy. It was unforgettable and really amazing to experience all these things with you guys. So thank you so much. I want to thank everyone for the amazing support. Mereka menyampaikan doa dan harapan bagi Garuda untuk membawa semangat baru di tahun depan. And enjoy with your families and friends. Semoga damai dan bahagia selalu untuk kita semua. All the best for your family, stay healthy and keep on supporting us. More joy, more love and togetherness. And see you guys soon. Pemirsa, Natal dan Tahun Baru selalu identik dengan ornamen Santa Claus, tukar kado atau bahkan memberikan hampers kepada sanak saudara. Tapi bagaimana jika Santa Claus datang bukan dari cerobong asap, melainkan berada di atas puding? Nah, berikut liputannya untuk Anda. Kue kering untuk Natal, menyantap puding dengan hiasan yang cantik juga dapat memeriahkan hari Natal bersama keluarga. Hiasan yang menarik menambah kemeriahan Natal bersama keluarga tercinta.
Nah, membuat puding art ini membutuhkan bahan baku yang terbaik seperti buah, susu, serta bubuk agar yang digunakan. Dan semua bahan baku tentunya nyaman dan aman untuk siapa saja, baik anak-anak hingga orang tua. Tema-tema itu kita aplikasikan ke dalam puding. Jadi puding itu tuh nggak cuma enak dimakan, tapi juga penampilannya cantik, enak dimakan, dan membawa suasana di rumah tuh lebih meriah gitu, lebih berbeda gitu. Dibanderol dengan harga mulai dari Rp200.000. Para pembeli bisa menikmati puding cantik atau mengirimkan hampers puding kepada saudara tercinta. Para pembeli juga dapat request desain puding cantiknya sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Ya pemirsa, ini udah jadi nih pudingnya, puding buatan saya dengan Cimona, cantik banget kan. Ini ada kakek Santa Claus juga, ada rusa juga, ada kereta, pokoknya semuanya. Dan jangan lupa nanti pemirsa makannya pakai fly ya, supaya nambah nikmat. Dari Tangerang, Ismalia Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi liburan sekolah terdapat sebuah wahana bermain anak yang penuh petualangan yang bernuansa luar angkasa di Kota Wisata Kabupaten Bogor. Nah, di sini anak-anak bisa menjelajahi dunia imajinasi dengan konsep yang mengasyikkan. Berlokasi di kawasan Kota Wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat, wahana bermain ini mengusung konsep luar angkasa dengan puluhan permainan. Ya, Happy Play versi dengan warna-warni ceria menawarkan sensasi perosotan yang menantang adrenalin, mandi bola, tanjakan alang rintang, ayunan planet, trampolin untuk melompat ke bulan, dan masih banyak lagi. Anak-anak juga bisa bermain pasir dan petualangan Ninja Warrior dengan melatih ketangkasan dan motorik anak. Oke, tadi main apa aja nih? Aku tadi main perosotan sama pasir. Karena seru meluncurnya. Yang paling seru mandi bola. Seru ya di sini ya? Makanannya enak nggak? Enak. Tidak hanya wahana bermain nih, Happy Play versi juga punya kafe yang menyajikan menu lokal seperti nasi goreng dan sup iga berpadu dengan menu barat seperti chicken cordon bleu, dan ada juga es krim dengan waffle yang pastinya disukai anak-anak. Tempat ini pun cocok untuk keluarga yang ingin bersantai setelah bermain. Anak-anak gembira, orang tua pun senang dong. Di sini tuh kita memang temanya Navy ya, karena ruang angkasa kan. Di sini kita juga banyak permainannya. Ada Ninja Warrior, ada halang lintang, terus ada trampolin, ada triple slide. Terus di sini juga bukan cuma untuk bermain, tapi untuk makan-makan juga. Jadi, jika Anda mencari tempat bermain yang edukatif dan seru untuk anak-anak, Anda bisa menjajal wahana bermain ini dengan harga terjangkau, mulai dari Rp30.000 per anak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Winar Dimas melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan seorang warga di dalam kandang ayam miliknya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan ular sanca oleh warga berlangsung dramatis. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan dalam kandang ayam milik seorang warga di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Warga pemilik ayam memberitahukan warga lainnya untuk membantu menangkap ular. Proses penangkapan ular berlangsung dramatis lantaran seorang warga nyaris tergigit. Talinya mana? Ular sanca pun akhirnya dapat dimasukkan ke dalam karung. Penemuan ular sanca berawal saat pemilik ayam sering kehilangan hewan ternaknya di dalam kandang. Tak disangka hewan ternyata diduga dimangsa ular sanca.
sering kejadian ayam saya itu hilang. Pas saya waktu ngumpanin ke kandang yang satu lagi, ayam itu kok nggak berkokok gitu Pak. Tahu-taunya itu di dalam kandang saya itu ada ular. Ini nih ulanya. Rencananya ular sanca akan dilepas ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Lantaran banyak anak-anak dan tidak ada lagi hewan peliharaan warga hilang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Lintas iNews Pagi. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.